Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan melalui Mana Rema pagi ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, bersyukur buat kesempatan kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu, firman yang menuntun kehidupan kami dan memberi kami semangat untuk tetap setia dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar kebenaran ini. Roh Kudus menolong setiap pribadi dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema tidak sia-sia. Ulangan pasal 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kitab Ulangan 18 ayat 1 dan ayat yang kedua. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Ayat 2, janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya seperti yang dijanjikannya kepadanya. Bapak Ibu saudara sekalian, kaum Lewi atau orang-orang Lewi ini memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat Israel. Orang-orang Lewi menyelenggarakan seluruh peribadatan di Israel. Orang-orang Lewi juga yang mengajarkan hukum Taurat dan mempertahankan penerapan hukum Taurat dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang Lewi ini juga yang mengingatkan orang Israel supaya tetap hidup takut akan Tuhan. Pendeknya, orang Lewi ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan rohani umat Israel. Mengapa? Dengan peran sebanyak dan sepenting itu, orang-orang Lewi justru tidak mendapat bagian milik pusaka di negeri Kanaan? Mengapa Tuhan membuat ketetapan yang sepertinya tidak adil? Bukankah hal yang lazim jika kita berperan penting dan berkontribusi banyak, harusnya mendapatkan bagian yang banyak juga? Mengapa seolah-olah suku Lewi tidak mendapatkan hal yang sepadan dari apa yang telah dilakukannya? Tuhan punya alasan mengapa Tuhan memberi ketetapan agar suku Lewi tidak mendapat tanah pusaka. Bukan karena Tuhan tidak adil, tapi karena Tuhan ingin suku Lewi memberi waktu, perhatian, pikiran, dan seluruh tenaganya hanya untuk melayani Tuhan saja. Nah, sebagai gantinya, Tuhanlah yang menjadi milik pusaka bagi orang-orang Lewi. Sesungguhnya, berkat yang diterima suku Lewi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan berkat pusaka yang dimiliki atau diberikan kepada suku-suku yang lain. Mana yang lebih berharga? Tanah yang menjadi milik pusaka atau Tuhan yang menciptakan tanah yang menjadi milik pusaka? Sesungguhnya ini hanya soal cara pandang saja. Banyak orang mengukur berkat itu dengan sesuatu yang bersifat materi atau kasat mata. Orang percaya seharusnya melihat berkat dengan sudut pandang yang berbeda. Sumber berkat, yaitu Tuhan, jelas lebih penting daripada berkat yang sementara. Berkat sementara dalam bentuk materi, benda-benda bisa habis. Tapi jika kita mendapatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber berkat, maka berkat-berkat itu akan selalu mengalir tanpa ada habisnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, secara kasat mata
Orang-orang Lewi memang tidak mendapat bagian milik pusaka. Tetapi apakah hal itu membuat orang Lewi menjadi miskin? Tidak. Orang-orang atau suku Lewi justru menjadi suku yang sangat diberkati Tuhan, sebab suku-suku lain dengan penuh kesadaran memberikan berbagai macam persembahan untuk suku Lewi. Itu bisa kita baca di ayat 3 dan ayat yang keempat. Ayat 3 dan ayat yang keempat dari Ulangan 18. Ayat 3 dan ayat 4. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang atau pipi, dan perut besar. Ayat 4. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu haruslah kau berikan kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, hal ini didasarkan pada apa yang dilakukan oleh Pinehas ketika orang Israel menyembah Baal Peor dalam Bilangan 25 ayat 7 sampai 8. Bilangan 25 ayat 7 sampai 8. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yakni orang Israel dan perempuan itu pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Apa artinya, Bapak Ibu saudara sekalian? Bagian kaki depan atau bahu sebagai hadiah untuk tangan, karena Pinehas bekerja dengan tangannya mengambil tombak dan menikam orang Israel dan perempuan Midian. Pipi atau rahang itu sebagai lambang persembahan untuk doa. Kita bisa membaca itu di Mazmur 106 ayat yang ke-30. Mazmur 106 ayat yang ke-30. Tetapi Pinehas berdiri dan menjalankan hukum, maka berhentilah tulah itu. Perut besar sebagai lambang persembahan untuk perut, karena Pinehas menombak perut perempuan Midian itu. Jadi intinya itu persembahan untuk mengingatkan tulah, karena bangsa Israel menyakiti hati Tuhan dengan menyembah Baal Peor. Jadi dasarnya bisa diambil dari Bilangan pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, "Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia." Penulis surat Ibrani berkata dalam Ibrani 6 ayat yang ke-10, Ibrani 6 ayat yang ke-10, "Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang." Bapak Ibu saudara sekalian, biar ayat ini terukir di hati kita. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak adil. Tuhan yang melihat, Tuhan yang memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah lupa pada pekerjaan yang kita lakukan, kasih yang kita tunjukkan ya dalam bentuk pelayanan kepada orang-orang kudus. Ketika kita melakukan dengan taat kebenaran firman ini, manusia memang bisa saja melupakan apa yang sudah kita lakukan. Manusia memang bisa lupa berterima kasih, lupa memperhitungkan. Tetapi jangan kecil hati, jangan tawar hati,
masih ada Tuhan yang tidak pernah lupa untuk memperhitungkan dan membalas seperti apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan. Jadi mari makin semangat dalam melayani Tuhan sesuai dengan panggilan kita masing-masing, sebab apa yang kita lakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur buat kebenaran yang kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, meteraikan firman Tuhan ini supaya kami tidak menjadi lemah dalam pelayanan kami, sekalipun mungkin kami bisa menemukan hal-hal yang mengecewakan, tetapi kami melayani Tuhan bukan melayani manusia, dan kami melayani Tuhan yang memperhitungkan dan tidak pernah lupa apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur karena kami punya Tuhan yang tidak saja mendengar, tapi menjawab doa yang kami mohon dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi.